Ya baik, kita kembali lagi di lanjutan perkuliahan mata kuliah aljabar linear lanjut ya. Pada kesempatan kali ini topik yang akan kita bahas adalah subruang. Jadi subspesies ini adalah subruang ya, subruang. Kita mulai dengan definisi satu. Definisi satu mengatakan suatu himpunan bagian, ini himpunan bagian W dari ruang vektor V disebut dengan subruang dari V jika W sendiri adalah ruang vektor dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada V. Ya. Jadi W ini dapat menjadi subruang dari V di mana V merupakan ruang vektor kalau W ya dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan di V melalui operasi penjumlahan dan perkalian skalar ya, perkalian skalar. Ya, baik. Kita lanjut ya. Ada beberapa aksioma yang tidak diturunkan ya, yang tidak diturunkan sehingga ini harus ditunjukkan ya. Seperti misalnya aksioma 1. Ketertutupan W dengan operasi penjumlahan. Kemudian aksioma 4. Eksistensi vektor 0 di W ya. Terdapat vektor 0 di W. Kemudian yang kelima, eksistensi negatif W untuk setiap vektor di W. Dan yang keempat adalah aksioma 6, ketertutupan dengan perkalian skalar W. Ya, baik. Kita lanjut ke teorema 4.2.1. Ini. Jika W adalah suatu himpunan dari satu atau lebih vektor-vektor di ruang vektor V, maka W adalah suatu subruang dari V jika dan hanya jika ya kondisi berikut dipenuhi. Yang pertama adalah jika U dan V adalah vektor-vektor di W, maka U tambah V itu juga ada di W. Kemudian yang kedua, jika K skalar dan U adalah suatu vektor di W, maka K dikali vektor U itu ada di W. Ya, baik. Jadi teorema 4.2.1 ini mengemukakan tentang syarat yang harus dipenuhi suatu himpunan ya, apakah itu himpunan bagian ya, yang berada di ruang vektor V untuk dapat menjadi subruang dari ruang vektor V tersebut. Syarat yang pertama adalah harus ditunjukkan ketertutupannya ini ya dengan operasi penjumlahan. Kemudian yang kedua harus memenuhi syarat dengan perkalian sebarang skalar K ya terhadap vektor tersebut di W. Untuk menunjukkan teorema 4.2.1 ini ya, ini ada penjelasannya di bawah. Ya. Penjelasannya di bawah ya. Baik. Di dalam penjelasan ini ya ditunjukkan bahwa suatu himpunan jika W adalah subruang dari P, maka seluruh aksioma ruang vektor itu terbukti di W, termasuk aksioma 1 dan 6. Ya, termasuk aksioma 1 dan 6. Kalau W ini adalah subruang dari V, maka
dia akan memenuhi aksioma 1 dan 6, dan aksioma 1 dan 6 ini tidak lain adalah syarat di bagian A ini. Ya, dan aksioma 6 ini adalah syarat di bagian B ini ya. Nah, jadi kita dapat mengasumsikan bahwa W ini adalah subruang di V. Iya. Nah, sebaliknya juga apakah dengan dua kondisi ini ya terpenuhi, lalu kita bisa mengatakan bahwa W adalah subruang. Jadi andaikan bahwa kondisi A dan B terbukti ini, A dan B terbukti, berarti aksioma 1 dan aksioma 6 itu dipenuhi oleh W. Nah, sekarang kita coba lihat apakah terbukti aksioma 2, 3, 7, 8, 9, dan 10 ya yang dimiliki oleh V ini ya. Nah, untuk itu ya kita cukup melihat aksioma 4 dan 5 ya untuk terbukti di W. Aksioma 4 itu apakah ada apakah ada 0 di W sehingga memenuhi perkalian 0 kali vektor U sama dengan vektor 0. Kemudian apakah ada negatif di W sehingga ya min 1 dikali U itu sama dengan negatif U. Ya. Baik, saya kira itu untuk kesempatan kali ini. Terima kasih.